So good afternoon everyone. So today we'll have a lecture about annotating, and this is one of the courses that we conducted by online courses because of the COVID-19 pandemic. And I hope this online video will help you to understand what we learned about during this rest of the courses. And today we'll learn about annotating, and this slide is provided by Bu Asih as one of the course coordinator for this English course. And we'll start the first slide with what is annotating. So before midterm we learned about the prefix, and from this word, the the roots of this word is note. So you all understand what is the note are, and we have prefix here and if we back to the last lecture about prefix, and this prefix is having a meaning two. So annotating is two notes. So annotating a text or marking the page with notes is one of the excellent way to understand about the readings, to understand about the passage about, and this is essential for the college courses because you are expected to have a good reading. And we know that one of the greatest challenges that students face is adjusting to college reading expectation. Unlike high school, students in college are expected to read more academic type of material in less time and usually recall the information as soon as the next class. So students also have problems to spend our readings and have no idea what they just read. Their eyes usually moving across the pages, but their mind is somewhere else. And the end of the result is a wasted time, energy, and frustration, and having to read the text again. Although students are taught how to read at an early age, many are taught how to actively engage with written text or other media. And annotation is tools to help you learn how to actively engage with text or other media. Jadi di anotasi ini atau annotating ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenerate atau bagaimana membuat notes yang baik gitu. Karena membuat notes ini merupakan salah satu hal yang paling utama dan hal yang kita expect from student, kita harapkan dari mahasiswa untuk lebih mahir, lebih belajar bagaimana untuk memahami teks atau bagaimana untuk memahami paragraf gitu. Karena ini merupakan salah satu skill yang sangat esensial atau sangat utama dalam mendevelop your critical thinking atau mendevelop pemikiran kalian yang secara kritis gitu ya. Okay, so next slide I will explain about how it is important to annotating. Bagaimana annotating ini penting untuk kalian dan bagaimana annotating ini berguna bagi kalian. Why it is important to have a well annotated text? If you have a good annotation, if you have a good annotating text, you will be able to clearly identify where is text important idea and information are located, and you can recall back the information, the important information especially that you read before. So jadi harapannya setelah kalian melakukan anotasi atau annotation di dalam sebuah paragraf atau di dalam sebuah bacaan, kalian dapat mengidentifikasi hal-hal yang penting atau mengidentifikasi the topic atau mengidentifikasi apa sih yang dibicarakan dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan begitu, dan kalian dapat merecall atau memanggil kembali atau mengidentifikasi di mana sih hal-hal penting yang terdapat di paragraf itu.
The second benefit to have a good annotated text is you can express the main idea of the text, and then it is expected that you can trace the development of the ideas or argument throughout the text. Jadi selain itu kalian bisa dalam anotasi itu mengekspresikan atau memparaphrase kembali main idea dari teks itu, atau mengekspresikan lagi bagaimana sih sebuah teks atau sebuah main idea itu dikembangkan menjadi argumen-argumen atau pengembangan idea yang ada di dalam teks tersebut. And the last thing that we have here, that a well annotated text will introduce you to a few of the reader thoughts or reaction. Jadi dalam menganotasi teks juga itu akan mengenalkan kalian terhadap apa sih yang dipikirkan oleh pembaca, atau apakah reaksi dari pembaca terhadap teks tersebut begitu. Jadi itu salah satu apa yang ingin dicapai dalam ketika kalian mempunyai sebuah anotasi dari tulisan atau bacaan yang baik begitu. So there are 4 ways of annotating a text. The first way is highlighting or underlining. This is the most common way to annotate a text. I'm pretty sure that one of you had already do it during high school. It usually aims to highlight the important or unique information from a text or paragraph. Jadi yang pertama, cara menganotasi teks adalah dengan melakukan highlight atau menggarisbawahi informasi-informasi penting. Dan ini biasanya udah pernah kita lakukan selama kita di SMP maupun di SMA. The second way of annotating a text is paraphrasing or summary of main idea. Finding and paraphrasing main idea are a good way to develop your reading skill actually. If you take a substance of a sentence or paragraph and condense it into a few words, you should have a little trouble clearly demonstrating you understand of the ideas. Usually we may use the margin to note our paraphrasing or the main idea. Jadi cara kedua untuk menganotasi sebuah paragraf atau teks adalah melakukan parafrase atau mensummary main idea dari sebuah paragraf. Dan biasanya kita menggunakan catatan-catatan di sebelah margin buku itu untuk menuliskan paraphrase kita atau main idea dari sebuah paragraf itu. The third way of annotate text is using descriptive outlines. So a descriptive outline shows the organization of a piece of writing, breaking it down to show where ideas are introduced and where they are developed. A descriptive outlines allow you to see not only where the main idea are, but also where the details, facts, explanation, and other kind of support for those idea are located. Jadi yang ketiga, cara untuk menganotasi sebuah teks adalah membuat sebuah outline deskripsi. Jadi di sini biasanya hampir sama dengan cara kedua, yaitu summary of idea, tapi dia lebih spesifik, merinci ada bagaimana sih paragraf itu tersusun atau organisasi dari sebuah paragraf itu. Kita bisa menuliskan detail atau explanation yang yang ada di paragraf atau di sebuah teks gitu. Okay, the final way to annotate text is using comment or responses. And actually you can use annotation to go beyond understanding a text meaning and organization by noting your reaction, whether you are agree or disagree about the text. You could also write your question, related personal experiences, connection to idea from other text, and etc. Jadi cara yang keempat yaitu dengan memberikan sebuah komen atau respons terhadap tulisan itu, terhadap sebuah teks atau sebuah paragraf. Apakah kamu
agree dengan apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan statement-statement atau supporting idea yang diberikan di dalam teks atau tidak, atau kamu bisa menuliskan suatu hal yang pertanyaan. Ini misalnya di marginnya itu ini tidak terlalu Oke. In the next slide, I'll give you examples, real examples how to annotate the text, and I hope it will give you more insights what is annotating is. And let's begin the example. So this is the example of the annotated text. So you can see there's a passage here, and there's several notes, several annotatings in the text, and you can see the description here. Bold is main idea. It means that the bold here is the summary of the main idea, the second way to annotating a text. So they use paraphrasing to summary the main idea of this passage. The second one, if we talk about descriptive outline ways, so the descriptive outline is characterized by the universal font here. So this is the descriptive outline, one of the way of annotating a text. So they use organization of the paragraph to explain the descriptive outline here. So all of this is the descriptive outline, and the comment or responses is characterized by the italic font. So this is the comment. The comment, like I said before, it can be agree or disagreement about something, or you can ask question like lump of energy. Maybe he doesn't know about what is lump of energy mean in this text, so he put the question mark here, and he or she here also put the comment here or responses in this case. And then of course, for the first way to annotating a text, he or she use the underlining here, so not highlighting. So using highlighting usually we use stabilo here. Jadi di sini adalah salah satu contoh dari anotasi dari sebuah paragraf, dan di sini kita tahu cara pertama yaitu meng-highlight dengan misalnya stabilo atau menggarisbawahi, dan di sini kita menuliskan garis bawah, menggunakan garis bawah untuk menganotasi. Jadi di sini ada garis bawah juga, di sini ada garis bawah. Dan biasanya garis bawah ini merupakan hal yang unik, merupakan informasi-informasi yang penting, informasi yang unik. Jadi setiap readers atau setiap pembaca itu mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap bagaimana menganotasi sebuah paragraf atau sebuah teks. Jadi cara saya men-highlight atau menggarisbawahi suatu informasi itu akan berbeda dengan gaya Anda ketika Anda ingin meng-highlight atau menginformasikan menggarisbawahi sesuatu yang penting begitu. Ya, cara kedua yaitu dengan mensummary main idea atau ide-ide pokok. Jadi di sini dia mensummary ide-ide pokok dengan menggunakan paraphrase, menggunakan bahasanya sendiri. Setelah membaca ini, dia membuat catatan di margin sampingnya itu terkait apa sih main idea dari paragraf ini. Apa sih di sini, apa sih main idea dari paragraf ini? Apa sih main idea dari paragraf ini? Oke, yang ketiga menggunakan descriptive outline di sini ya. Jadi universal font. Jadi di sini semua itu merupakan organisasi dari teks atau bacaan itu bagaimana. Jadi di sini dia menuliskan tentang intro of the topic. Jadi intronya itu terdapat di sini. Di sini ternyata ada historical perspective atau perspektif sejarah dari di sini dia mencatatkan semua sebenarnya. Kemudian dia mulai dengan deskripsi di paragraf 2. Kemudian ternyata main idea dari esainya itu ada di sini begitu. Dan di sini ada question, rhetorical question ya. Ini cara menggunakan descriptive outline here. Dan
Yang keempat itu caranya yaitu dengan memberikan komen atau respons. Jadi di sini dia memberikan komen, saya sampaikan sebelumnya bisa berupa pertanyaan, bisa berupa apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada begitu, atau kalian bisa mengkaitkan dengan suatu hal yang lain, dan itu setiap orang pastinya bebas ya. Mungkin ada yang mengerti tentang ini, jadi dia tidak memberikan questions mark on this in the sentences. For example, ada yang mungkin dia akan memberikan question mark di Max Planck. Who is Max Planck, for example, di sini. Jadi dia tanyain siapa Max Planck di sini. Jadi terkait annotating a text atau menganotasi sebuah teks itu, setiap readers atau setiap pembaca itu akan menggunakan gayanya berbeda begitu ya. Oke. So in this example, it's a bit different from the last example. In this example, the readers use highlighting instead of underlining like what they did in the last example. And also there's a handwriting comment or handwriting responses or whatever it is in the margin of the paragraph or the text. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya, di sini contoh sini menggunakan highlight ya dengan stabilo dengan berbagai macam warna. Dan mereka memberikan juga komen ataupun respons terhadap suatu hal di dalam paragraf ini gitu. Dan biasanya yang di highlight antara saya, perspektif saya dengan perspektif Anda atau perspektif orang lain akan berbeda tentunya. Dan misalnya ya, ini saya anggap penting, tapi mungkin bagi beberapa orang itu tidak dianggap penting sehingga dia tidak akan menstabilo atau menggarisbawahi kata-kata ini begitu. Jadi every single person or every single readers have their own unique perspective on seeing the paragraph or the text gitu ya. And kita bisa juga melihat banyak sekali catatan di sini ya. Bisa juga itu berupa descriptive outline, bisa berupa comment, response, maupun kita memparafrase suatu hal yang menurut kita penting gitu. Jadi it easier for you if you have this kind of annotating text to look back to the text if you wanna find some things that are unique, that are important for you. Jadi dengan melakukan anotasi ini, kalian akan mudah ketika kalian membutuhkan suatu informasi yang unik, kalian tinggal membaca, meng-highlight hal-hal yang kalian catat atau kalian highlight itu. Jadi tidak harus membaca semua lagi, tidak harus membaca banyak lagi, tapi kalian sudah mempunyai gambaran. Oh, di sini tentang misalnya properti, atau di sini tentang cerita tentang Brother United contohnya gitu. Jadi gunanya anotasi adalah untuk itu. Jadi selain untuk meningkatkan skill membaca kalian, juga untuk memudahkan kalian ketika kalian mencari informasi penting dari sebuah teks atau sebuah paragraf.